Total perwara yang ada di Prambanan itu 224, yang akan direstorasi 218. Tapi yang dengan India tidak semua, hanya seperempatnya. Seperempat itu berarti sekitar 54 kalau jadi semua, ya. 54. Nah, yang 3/4 akan kami laksanakan. Karena kemarin pada pertemuan dengan Perdana Menteri Modi, Presiden Prabowo meminta kalau bisa kita selesaikan semaksimal mungkin. Kalau bisa selesai semua, selesai semua. Kalau kita lihat penyelesaian satu perwara di Candi Prambanan itu memakan waktu cukup lama, 1 sampai 2 tahun. Jadi kalau setahun cuma satu, kita masih menunggu 200-an tahun lagi. Kita udah nggak ada semua, itu juga belum selesai. Nah, ini Pak Prabowo minta kalau bisa selesai sebelum 2029. Jadi ini pekerjaannya seperti Bandung Bondowoso, jilid 2, Loro Jonggrang. Nah, tapi kita akan lakukan karena saya yakin dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi kita bisa menggunakan scanning dengan AI sehingga batu-batunya bisa kita plotting posisinya di mana. Selama ini kita tidak menggunakan teknologi, ya. Selama ini kita hanya menggunakan cara-cara lama, yaitu yang namanya susun coba, gitu. Walaupun cara-cara itu tetap akan kita pakai juga kombinasi dengan teknologi, dengan AI dan lain-lain. Nah, kita akan coba untuk membuat market kecil dari perwara, ya, dalam waktu dekat ini untuk melihat kebutuhan batu untuk satu perwara itu berapa. Karena ini tingginya itu sampai 14 meter satu perwara. Nah, kalau yang besarnya kan sudah kita tahu ya, 40 meter, Candi Siwanya, Siwa, Wisnu, dan Siwa, Wisnu, dan Brahma. Tapi yang perwaranya itu rata-rata 14 meter. Nah, kawasan ini akan kita perbaiki. Bagaimana diketahui, di Candi Prambanan itu di ujung juga ada Candi Sewu. Nah, kita akan pisahkan Candi Sewu dari Candi Prambanan. Jadi tahun ini kita akan lakukan juga revitalisasi terhadap Candi Sewu. Dan di Sewu akan kita bagi, pintunya akan dibuat pintu baru, karena memang seharusnya Candi Sewu itu pintunya baru. Selain itu juga kita sudah dan sedang melaksanakan finalisasi dari revitalisasi dan restorasi Candi Plaosan. Nah, Candi Plaosan ini adalah Candi Hindu-Buddha. Jadi sudah akulturasi Hindu-Buddha dan sudah bagus. Kawasannya sudah kita perbaiki tahun lalu. Parkirannya itu juga tidak jauh dari Candi Prambanan, kurang lebih mungkin 2 km ya, kalau tidak salah. Nah, sekarang juga sedang dilaksanakan restorasi perwara-perwaranya. Nah, perwara dari Candi Plaosan itu lebih kecil. Di situ karena dia merupakan akulturasi Hindu-Buddha, ada perwara, ada stupa. Ya, jadi ada pengaruh Buddha, ada Hindu, kira-kira gitu. Jadi kita lakukan direktif Presiden memerintahkan untuk melakukan revitalisasi. Ini tahap pertama terhadap candi-candi, cagar-cagar budaya, museum-museum, keraton-keraton, dan istana-istana. Jadi tahun ini kita akan melakukan cukup banyak revitalisasi, dan kita sudah memprosesnya. Ini mungkin tahap pertama dari proses ini, termasuk Istana Maimun, Keraton Solo, sejumlah istana dan keraton di berbagai daerah dari barat sampai ke timur. Cukup? Ada target ekonomi tidak sih Pak dari Oh iya, target ekonomi itu yang paling penting. Jadi justru kita ingin harapkan dengan revitalisasi, restorasi, kita berharap nanti selain kalau candi ini menjadi living heritage, ini juga akan mendatangkan semakin banyak pengunjung.
baik itu wisatawan maupun mereka yang berziarah wisata religi ya. Kalau misalnya Prambanan mungkin sebagai candi Hindu, kita berharap ini datang mereka berziarah, berdoa seperti yang kemarin dijanjikan Perdana Menteri Modi, akan datang semakin banyak orang dari India. Jadi kalau di India ini penduduknya 1,4 miliar, karena India ini adalah penduduk terbesar di dunia, 1%-nya saja udah 14 juta. Ya, jadi kita nggak usah muluk-muluk, kita berharap 1% aja udah 14 juta. Karena itulah kemarin saya juga bicara dengan Dirut Garuda, persoalan connectivity ini penting, ya, termasuk dari India, mungkin dari Thailand, supaya masuk ke Yogyakarta. Gitu ya. Nah, karena kalau direct itu akan jauh lebih mudah. Nah, dan saya sangat yakin dengan revitalisasi, dengan restorasi, pengunjung akan banyak. Ya, sebagai contoh saja, museum-museum di daerah yang sudah diperbaiki, pengunjungnya langsung melonjak drastis. Nah, begitu juga saya kira nanti dengan Candi Prambanan, dengan candi-candi lain yang sudah ada, itu akan mendatangkan traffic yang cukup besar. Ya, sekarang juga di Borobudur sudah semakin meningkat, semakin banyak. Tinggal connectivity ini menjadi satu tantangan baru, khususnya untuk turis mancanegara. Sekarang ini yang datang ke Candi Prambanan itu 2,3 juta turis tahun 2025. Ditargetkan tahun 2026 ini 3 juta. Dari 2,3 juta tahun lalu, hanya 10% turis mancanegara. Selebihnya adalah turis domestik. Nah, kita harapkan ke depan ini kalau sudah diperbaiki akan ada lonjakan yang jauh lebih besar. Ya, mudah-mudahan dari India dan dari negara-negara ASEAN dan dari Asia maupun dari Eropa ini akan semakin banyak yang mengunjungi, dan tentu ini akan mendatangkan devisa bagi kita, ekonomi budaya, termasuk bermanfaat bagi warga di sekitar. Terima kasih. Ada lagi? Iya, silakan. Selamat siang Pak, saya Sinta dari Katolik Nusantara. Ada beberapa pertanyaan terkait yang revitalisasi tadi ya. Kira-kira ke depan inisiatifnya seperti apa untuk mencegah penyelundupan, apalagi kalau melihat case-nya itu kan tiap negara kan berbeda-beda ya Pak ya. Kemudian 8 item yang dikembalikan tadi itu kan akan disimpan di Museum Nasional itu secara permanen atau temporer. Paling tambah satu lagi terkait revitalisasi di Keraton Surakarta. Terima kasih. Ya, pertama tadi soal apa? Pencegahan. Soal pencegahan ini sebenarnya aturannya sih sebetulnya sudah ada. Cuma memang ini harus kerjasama dengan kementerian dan lembaga, terutama mungkin di Bea Cukai, imigrasi gitu ya. Kita memang belum ada keahlian. Kalau saya lihat pengalaman di Mesir, saya ada beberapa kali ke Mesir dan juga melihat di Mesir itu selain di Kaironya, di situ kan juga ada situs budaya besar ya, yaitu piramida Giza. Kemudian di Luxor, Valley of the King, dan juga di Abu Simbel itu mereka sangat ketat sekali. Begitu keluar dari airport di sana, itu semua barang diperiksa. Bahkan souvenir pun diperiksa. Gitu ya. Jadi kan banyak yang dijual di sana, misalnya batu-batu replika dari dewa-dewa, replika dari Fir'aun dan lain-lain gitu ya. Itu semuanya diperiksa. Dan mereka di setiap bandara itu ada ahlinya. Nah, kita memang belum sampai ke sana. Nah, ini mungkin salah satu yang nanti perlu kita pikirkan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga, terutama di pas bea cukai atau migrasi. Nah, mungkin perlu ada kerjasama untuk menempatkan orang yang mempunyai keahlian kalau ada
benda-benda budaya yang dianggap merupakan cagar budaya yang dibawa. Misalnya seperti materialnya itu batu atau perunggu. Kalau yang sifatnya souvenir tidak ada masalah, karena banyak juga misalnya replika atau souvenir-souvenir buatan dari bahan batu atau bahan kayu atau bahan perunggu, itu cukup banyak ya, masih dibuat oleh para pengrajin kita, dan saya kira itu sangat bagus untuk dikoleksi. Tapi yang sifatnya cagar budaya ini yang harus kita cegah. Ini nanti akan kita kerjasamakan. Oh ya, di Museum Nasional sementara ini kita akan registrasi, kita catat ya. Jika nanti ada keperluan untuk dipinjamkan long term loan gitu ya pada museum yang terkait atau tematik, itu bisa, tapi sementara ini menjadi permanent collection di Museum Nasional. Revitalisasi di Keraton Surakarta, saya kira itu karena Keraton Surakarta ini sudah menjadi cagar budaya nasional, kita mulai laksanakan pada tahun ini segera, dan tentu di bawah pelaksana yang telah ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Panembahan Agung Tejoka. Kita harapkan bisa berjalan dengan baik ya, karena bagaimanapun ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Kita tahu masih ada perselisihan yang terjadi di sana, tapi kita akan menegakkan hukum jika ada upaya-upaya yang menghambat untuk revitalisasi terhadap cagar